Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Empami Parizi ingin menjelaskan pertemuan 7. Nah, di sini modul komunikasi data dan jaringan komputer pertemuan 7. Variable length subnet mask (VLSM). Nah, adalah teknik yang digunakan dalam desain jaringan IP untuk membuat subnet dengan subnet mask yang berbeda. Nah, dengan VLSM, administrator jaringan dapat membagi alamat IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Ini sangat berguna untuk mengoptimalkan pengguna alamat IP, mengurangi pemborosan alamat, dan mempermudah manajemen jaringan. Nah, ini ada tabel subnet masknya. Nah, contoh, dengan ketentuan host yang dibutuhkan antara lain A. Ruang utama 1000 host, ruang kedua 500 host, ruang ketiga 400 host, dengan IP address 172.16.0.0. Nah, atas ada jawabannya. Oke. Nah, B. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya seperti gateway, subnet mask, dan server DNS ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, perangkat yang baru terhubung ke jaringan dapat secara otomatis memiliki alamat IP tanpa memerlukan konfigurasi manual. Nah, cara konfigurasi DHCP itu masukkan satu buat router PT empty. Nah, klik pada router tersebut, terus tekan tombol power untuk mematikan daya dari router. Terus klik dan tarik 3 port PT router NM XP slot yang kosong yang berwarna hitam. Setelah itu, nyalakan kembali router dengan cara menekan tombol power yang tadi. Lalu tambahkan 3 unit PT switch, tambahkan juga 6 unit PC. Lalu buat desain topologi seperti berikut. Dan pilih kabel Chopper Stretch untuk menghubungkan setiap perangkat yang berbeda jenis. Terus lakukan pengkabelan mulai dari router ke switch, kemudian dari switch ke komputer secara berurutan seperti di bawah ini. Port untuk ruang A, terus port untuk ruang B, dan port untuk ruang C. Setelah itu diberikan contoh setelan IP yang akan kita gunakan 172.155.20.0 dengan ketentuan ruang A membutuhkan 100 PC, B membutuhkan 50 PC, dan C membutuhkan 38 PC. Nah, thumbnail subnettingnya kayak gini. Terus keterangan penggunaan IP DHCP server itu satu IP address itu setiap ruang, network itu setiap ruang, di router itu IP valid pertama setiap ruang, DNS server itu IP valid pertama setiap ruang. Nah, kita konfigurasi DHCP, setting IP address router DHCP server, terus klik ikon router DHCP server, pilih tab CH, dan masukkan perintah berikut itu cont hostname DHCP server, terus ruang A, ruang B. Nah, terus ruang C juga. Setelah itu masukkan perintah no shutdown, kemudian exit untuk kembali ke DHCP server config. Terus menentukan jalur default router, network ID, dan DNS masih di dalam DHCP ya. Nah, kita masukkan perintah ruang A-nya itu ada 5 macam, ruang B juga ada 5 macam, dan ruang C juga ada 5 macam. Nah, setting DHCP included address. Nah, adalah daftar alamat IP tertentu dikecualikan atau tidak dibagikan oleh server DHCP dalam jaringan. Artinya DHCP include address ini digunakan untuk mengatur range IP yang tidak akan diberikan secara otomatis kepada perangkat yang meminta alamat IP melalui DHCP. Nah, pastikan kita sudah berada DHCP server config dan IP DHCP include address-nya. Terus ini ada ruang A-nya, ruang B, dan ruang C. Nah, setelah itu masukkan perintah exit, kemudian copy running config startup config. Lalu tutup router, kemudian klik PC, pilih desktop IP configuration, kemudian ganti static menjadi DHCP secara otomatis IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server terisi pada komputer. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan bila ada saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.